Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran saat Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasa di saat ini. Selawat seiring salam tanpa pula kita saling anjurkan ke pangkuan alam Nabi Islam Muhammad SAW. Yang saya hormati seluruh peserta Dewan Guru yang telah hadir di ruangan yang sangat sederhana ini. Namun di ruangan ini kita lebih dan telah banyak memperdalamkan ilmu bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili daripada kepala sekolah untuk memberi kesempatan kepada Ibu Ova Nurdewi Siregar untuk menyampaikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu hebat semua, guru-guru hebat, kepada Bapak juga yang sudah hadir pada hari ini, sudah mau hadir di ruangan yang berbahagia ini bersama saya untuk mendengarkan dan berbagi ilmu mengenai budaya positif yang saya dapatkan di beberapa modul pada pendidikan guru penggerak saya. Baiklah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita hadir hari ini dalam keadaan sehat, baik. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan besar Nabi Muhammad SAW sebagai pembuka jalan dalam meniti ilmu dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu, kita yel-yel dulu ya. Oke, SDN Al-Lampung. Yeay, kita guru hebat. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri dong. Oke, baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, kita juga sebagai guru pasti harus memiliki budaya positif terhadap murid kita, praktik baik kita. Nah, ini rancangan tindakan untuk senjata modul 14 saya. Di sini adalah latar belakang. Judul modul saya adalah budaya positif. Latar belakangnya, sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua yang akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah, dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nah, ini tujuan saya melakukan lesson nyata, yaitu meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengumpulkan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, motivasi dari dalam diri, menumbuhkan budaya positif, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik, yaitu tanggung jawab,
disiplin, dan komitmen diri. Nah, yang kelima, mengajarkan murid mencari solusi dari permasalahan. Nah, itu yang akan kita sebut nanti segitiga restitusi. Mencari permasalahan, mencari jawaban dari suatu permasalahan. Nah, kalau hukumnya yaitu tersusunnya keyakinan atau kesempatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang tidak dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa paksaan. Nah, yang ketiga, siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atau masalah yang pernah dihadapinya. Dan yang kelima, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif, yaitu dalam bentuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara berkelanjutan. Nah, dinamasinya, tindakan yang akan dilakukan, yang pertama memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Yang kedua, membentuk keyakinan kelas bersama murid. Yang ketiga, bersama murid menandatangani keyakinan kelas. Yang keempat, memasang keyakinan kelas. Yang kelima, mempraktikkan segitiga restitusi. Keenam, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. 7, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. Dan yang terakhir, menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Nah, dukungan yang saya perlukan secara dalam aksi nyata ini yaitu pertama, kerjasama dengan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidik untuk bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, kerjasama orang tua atau wali membentuk dalam menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Yang ketiga, alat dan bahan yang saya perlukan yaitu karton, kertas, post-it, double tape, spidol, laptop, proyektor, spanduk, dan kamera. Yang keempat itu fasilitator, pengajar praktik, dan teman-teman CJP seperjuangan yang telah belajar bersama sore ini. Oke. Next, yang nah, konsep inti dari budaya positif, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir baru segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pasti sudah mendengar ya, berdiferensiasi. Diferen artinya berbeda. Jadi, peserta didik memiliki sebuah kodrat dasar yang dimiliki per pribadi manusia. Kita juga. Anak didik kita ada 30 orang dalam satu kelas, ada 16 orang dalam satu kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Yang si ini suka lari-lari cara belajarnya. Yang satu orang anak suka dengan membaca buku, dia bisa belajar. Jadi bermacam model. Nah, kita seorang guru dituntut untuk mengajar dengan apapun cara sehingga anak-anak yang memiliki perbedaan karakteristik dalam gaya belajar ini mampu mencapai tujuan pembelajaran mereka. Itu dia. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda muridnya, berbeda karakter murid. Oke, next. Nah, ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol guru. Teori kontrol. Nah, selama ini kita berprinsip bahwa kita seorang dewasa bisa mengontrol anak.
Bukan begitu Bapak Ibu? Iya, kita sebagai murid, sebagai seorang guru bisa mengontrol murid. Kita bisa menyuruh murid dengan mau kita istilahnya, ya kan? Nah, ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebenarnya teori kontrol itu adalah bukan ilusi guru mengontrol murid, bukan kita yang mengontrol murid, tapi kita hanya menuntut. Nih, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua yang kita terapkan adalah semua positif, jadi bermanfaat bagi anak. Belum tentu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering pada anak-anak kita gitu. Nah, nih kalau yang membuat rasa bersalah, kamu ini nggak mau mengerjakan tugas, nggak merasanya ibu udah capek lah kasih pemahaman dari tadi. Kamu nggak ngerti, kamu nggak mau belajar. Sayangilah ibu belajar. Nah, itu dia. Akhirnya anak-anak gimana? Dia merasa, aduh, gara-gara aku nih, ibu ini udah capek, tapi aku belum nggak mau belajar. Jadi ada timbul rasa bersalah dalam diri dia. Kita merasa bahwa itu sudah oke. Kita merasa itu sudah yang paling bagus solusinya dalam menghadapi anak yang tidak belajar, ya kan? Ada lagi yang kita bilang gini, awas ya kamu kalau nggak belajar, mau nilai kamu buruk, mau tinggal kelas. Nah itu, kita membuat dia merasa waduh takut. Tanpa kita memikirkan gimana, apakah dengan cara kita itu anak-anak mau belajar? Tidak. Tapi kita yang berprinsip sebagai kita bisa mengontrol dia dengan kata-kata kita tadi, ya kan? Selama ini seperti itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru berhak memaksa. Kita sebagai orang tua, kamu harus sekolah di sini. Kamu hari ini harus pakai baju ini. Anak kembar saja, coba ibu-ibu perhatikan, anak kembar dipakaikan dengan baju yang sama tidak? Rata-rata anak kembar pakai baju yang sama. Padahal kita tidak memikirkan bagaimana sih perasaan ini anak. Mau tidak dia menggunakan baju yang sama dengan kembarannya? Kadang-kadang anak merasa kok selalu monoton ya, orang selalu sama kembaran saya. Padahal dia cuma punya juga karakter diri. Hari ini aku sebenarnya mau pakai baju warna biru, tapi gara-gara kemarin aku pakai baju ini, kata mama harus pakai baju biru, harus pakai baju merah. Akhirnya baju biru tadi nggak jadi dia Pak. Itulah dia namanya. Kita dewasa mengontrol si anak. Nah ini dia. Kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Nih, stimulus respon tentang dunia. Kita merasa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya realitas kebutuhan kita berbeda. Saya butuhnya ketenangan dalam belajar. Ada yang lain membutuhkan belajar dengan gaya dia harus serak-serak kamar dulu. Kalau dulu waktu kecil saya ya, kalau mau belajar serak-serakin kamar dulu. Nah kalau udah mau serak kamar, saya tidur di atas tempat tidur dengan kain banyak tuh, nah itu paling cepat saya bisa masuk. Kalau kakak saya harus tenang, kamar harus rapi. Nah itu dia. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, kita melihat bulan. Yang saya lihat, bulan itu belum tentu sama dengan Bu Yanti yang lihat. Bisa jadi titik yang saya lihat di bulan tidak ada. Nah itulah dia. Perbedaan gambaran. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita buat seolah-olah, ayo, apa yang aku ada dalam pikiran aku nih sama dong dengan kamu. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu lebih baik. Nah, yang keempat, perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Contoh,
anak yang suka waktu belajar dia cokek-cokek kawannya dulu. Nah, kita merasa dia apa? Mengganggu. Ya tahu? Ya, anak inklusi dia nih. Suka kali cokek-cokek. Kalau belajar harus jalan-jalan. Padahal itu yang ada dalam pikiran kita, mindset kita. Padahal si anak dengan cara dia cokek anaknya, dengan cara dia jalan-jalan, tapi dia masih fokus pendengarannya melihat dengan apa yang kita paparkan, malah dia yang lebih cepat nakal. Ada bu? Ada. Itulah dia. Jangan menganggap anak dengan apa yang ada di pikiran kita, tapi berusahalah memahami kebutuhan apa yang sedang dia cari. Oke? Nah, ini yang ke-5. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu kata stimulus respon tentang dunia. Padahal teori kontrol dunianya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya tidak bu? Ya, cuma kita. Hari ini kamu pergi ke sini ya. Tapi kalau kita bilang apa pula? Gak ada urusan saya di sana. Bisa kita mengikuti dia? Tidak. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah Kita sendiri. yes, kita sendiri. Oke. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kata dunia. Hai, pergilah ke sana. Enggak ah, kamu harus pergi. Kalau kamu tidak pergi, saya kurangkan nilai kamu. Itu memaksa, ya kan? Padahal yang aslinya tentang teori kontrol dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya nggak mau pergi ke sana, jadi bagaimana caranya supaya kamu pergi ke sana? Nah, kita ciptakan pilihan baru agar apa yang kita tuju tadi tercapai. Dunia. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi selama ini dalam setiap kompetisi selalu ada yang kalah dan menang. Ikut kan? Tengok tuh, akhirnya dia juga ikut kan kata-kata saya. Ada yang menang dan ada yang kalah. Padahal teori kontrol dunia, model berpikir menang-menang. Nanti kita lihat ya di contoh restitusi. Oke, baik. Oke, nah disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin positif tadi. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Selama ini kita merasa hukuman dan hadiah itu solusi terbaik agar anak-anak mengikuti kita. Ya bukan bu? Ya tidak? Ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan dihukum seperti ini. Jadi otomatis anak akan ikut menurut kita. Satu lagi, siapa yang melakukan yang ibu mau, ibu kasih hadiah. Nah, anak-anak kita pikir dia akan termotivasi melakukan yang kita lakukan. Padahal salah. Itu bukan solusi terbaik. Nah, menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Nah, inilah nanti disiplin positif kita akan membuat anak-anak mau melakukan tujuan pembelajaran kita tanpa ada merasa dia dengan adanya kekerasan di sini. Adanya dia harus ada motivasi dari diri dia sendiri. Berarti semuanya harus termotivasi intrinsik dari dalam murid. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik dari dalam diri anak. Oke, next. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya, ada di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Ibu-ibu ingat ya? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada
Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dia. Kita akan membuat nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada kedua Primary Years Program. Nah, ini adalah kurikulum dari internasional yang isinya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di dunia luar, dunia pendidikan luar, yang difokuskan pendidikan dasar yaitu ini, Bu. Toleransi, rasa hormat, integritas. Di Jepang, anak-anak SD itu cuma difokuskan pembelajaran mengenai disiplin, mengenai antri, itu dia. Jadi pendidikan dasar merupakan pendidikan yang membentuk karakter anak lebih baik, itu dia. Yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah yang kita harapkan nanti akan terbentuk di diri anak kita. Nah, konsep yang terakhir yang kesekiannya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita manusia memiliki kebutuhan dasar, ya. Ya, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita memiliki kebutuhan dasar yang inginnya kita semua kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ya? Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sadari diri sendiri ya. Ada nggak 5 ini? Yang pertama itu bertahan hidup. Rumah, tempat tinggal, rasa terlindungi dari bahaya-bahaya, itu lagi. Kebutuhan bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, rasa diterima dan dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Itu kebutuhan yang kita inginkan kan dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui dan didengar. Kita ingin seperti itu, kebutuhan dasar kita. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu dia kebebasan, bebas melakukan apa yang sesuai kehendak tetapi masih di dalam norma dan aturan. Nah, yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Dalam kehidupan kalau kita tidak tertawa, bagaimana Bu rasanya? Sakit, rasanya seperti lama-lama putus surat, lama-lama putus arah. Ya, maka kita butuh refreshing. Kayak tadi kita bilang kita mau refreshing setelah ini ya. Oke. Ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tapi ingat, itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar diri. Aku melakukan ini supaya tidak dihukum. Tadi yang tadi kita bilang, kamu kalau tidak melakukan ini ibu hukum ya. Akhirnya si anak buat. Ada apa? Itu motivasi ekstrinsik dari luar, dan itu tidak akan membekas di dalam diri. Terpaksa, ya betul Bu, terpaksa. Nah, kalau ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itulah dia namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik inilah yang akan kita bangun dari diri anak kita. Jadi dia akan
sadar diri. Oh ini salah. Aku harus berubah seperti ini. Aku harus menyelesaikan masalah ini karena ini salah. Tapi harus dari dalam diri. Oke. Next book Yanti. Nah ini dia. Perbedaan. Ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman dia bersifat tidak berencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga bersifat satu arah, cuma dari seorang guru saja memberikan hukuman. Oke, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik memukul, kalau psikis jiwanya. Kita bilang ya, ya memang nak, kamu ini anak bodoh, capek ibu kasih tahu, tapi nggak bisa. Nah itu hukuman psikis dia. Oke, kamu ini ya kalau pakai baju selalu nggak pernah betul, kokoh kali, sepatu yang kayak gitulah, jadi besok. Nah itu psikis dia yang terluka. Memang kita tidak pukul dia langsung, tapi psikis itu, iya betul Bu Tatiana, jiwanya itu yang terpukul. Tuh. Nah, yang kedua itu konsekuensi. Nah, mana yang namanya konsekuensi? Rencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh? Oke, ini saya ya kasih contoh. Misalnya, kita ada anak yang tidak mau kerjakan apapun, terus kita bilang ini, kalau kamu tidak buat itu, kamu besok harus menulis kata-kata ini sampai 100 baris. Nah, gimana perasaan saya nak? Nyaman atau tidak? Tidak nyaman, ya kan? Dan otomatis tapi dia akan buat karena dia takut Bu, ada yang memonitor dia. Guru nih, aku udah janji kalau aku buat begini lagi akan begitu. Jadi dia merasa, aduh ibu ini pasti dia yang memonitor saya nih, pasti dia lagi melihat apa yang saya buat. Itu dia. Oke, yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini akan kita solusi yang paling terbaik. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Anak-anak kita biarkan dia mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Kenapa nak hari ini kamu pakai bajunya kotor? Karena ini Bu. Oke, baik. Jadi menurut kamu besok apa yang kita buat untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dia cari tahu nanti berpikir sendiri dia. Oh Bu, besok berarti saya cuci baju ini Bu. Nah, jadi siapa yang memberikan solusi itu Ibu? Siapa yang memberikan solusi? Ya, dirinya sendiri. Itulah dia prinsip restitusi tadi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ada pernah menerapkan 5 kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, kita hukum anak kita dengan sesuka hati kita. Hari ini kamu datang telat, pergi sana. Bersihkan WC. Pergi sana. Nyapu satu kelas dia semua ya. Anak kamu udah telat. Ujian kok. Hukum. Ingat ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya Allah, kujik menanilai. Kan udah ibu bilang, ibu udah capek lah terangin dari tadi. Kamu gak dengar-dengar. Tak sayang dah sama ibu. Oh, ibu akhirnya anak tuh merasa waduh, yang main aku nih tidak nyaman, kan? Nah, ada nggak Bu kita kayak gitu? Ada. Bapak ada Pak? Ada. Mustahil. Seorang guru pasti itu ada. 5 ini sudah kita kerjakan. Ya, nih teman. Contoh. Allah, hai, si Udi, kasih kamu aja yang telat lagi hari ini. Gimana lah itulah Pak, saya bilang Allah, ya udahlah, hari ini nggak apa-apa ya, tapi besok-besok jangan lah ya, enak lah, masa ibu-ibu terus nanti tegur kamu. Nah, gitu. Itu
sudah kita lakukan. Oke. Nah, yang keempat adalah pemantau. Itu yang tadi. Kalau kamu nggak kerjain ini yang akan kamu lakukan. Jadi si anak-anak, aduh, dipantau terus nih kita nih. Kalau aku nggak kerjakan, ada si pemantau tadi katanya, ada ibu. Yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang kalau kita bisa menerapkan manajer, insya Allah anak-anak kita sukses dalam mengendalikan diri dia. Oke, next. Apakah itu manajer? Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Ada apa Bu tadi pertama? Sebagai penghukum, ya benar Bu Nurjana. Yang kedua? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Ya benar Ibu. Yang kelima adalah yes, manager. Nah, ini dia contohnya. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Datang anak kita. Topi juga dia pakai. Kebiasaan seorang penghukum, apa Bu yang dia lakukan? Hei, kamu ya, nggak pakai topi. Hormat, setelah ini kamu hormat yang bendera itu, hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu dia. Ini sebagai penghukum. Nah, kalau yang kedua membuat rasa bersalah. Katanya gini, aduh, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Gimana perasaan anak-anak kita? Dia ya, sedih dia, rasa bersalah. Ibu dia bilang gini, aduh, gimana nih? Gara-gara aku lagi. Sehingga anak lembu boleh aku besok tak lagi lah Bu saya buat macam tu. Nah itu dia. Kalau bapak rasa bersalah. Next, Bu Yanti. Nah ada lagi. Kalau sebagai teman. Nah ini katanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolonglah bantu ibu ya. Sekali ini aja. Kalau sekali ini ya sudahlah, tidak apa-apa. Lain kali jangan buat-buat lagi anak-anak. Jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah itu dia teman. Kita membuat diri kita setara sama anak kita. Padahal apa? Anak-anak gimana buat responnya? Kira-kira kalau kita bilang gitu, responnya pasti nggak ada rasa hormat, ya kan? Nggak ada rasa hormat ke kita. Dia anggapnya halah Bu, itulah Bu. Saya gini-gini tadi Bu. Telat saya kena bangun tidurnya Bu. Halah ya udahlah nak. Nah akhirnya ada rasa respect itu kita seorang kan? Nah, pemantau juga itu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi. Jangan ulang lagi. Nah ini dia. Ada konsekuensinya. Memang dia sesuai dengan peraturan. Tapi anak-anak juga tidak merasa nyaman. Karena apa? Dia harus beli lagi topi. Padahal di rumah ada. Cuma lupa deh. Itu dia. Rasa tidak nyamannya tetap ada. Oke, lanjut. Nah inilah dia. Sudah berbintang-bintang dia. Inilah posisi manajer yang seharusnya, tapi insya Allah setelah ini kita coba menerapkan di sekolah kita masing-masing. Yaitu, nah ini kata-kata kalau manajer. Apakah kamu tahu kan kesalahan kamu apa? Tahu Bu? Saya tidak memakai topi. Nah kalau gitu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah nanti kan anak-anak pikir dulu ya, gimana ya caranya? Oh, berarti besok kalau mau upacara, malam-malam saya sudah mempersiapkan Bu apa-apa yang perlu untuk upacara. Akhirnya siapa yang memberi solusi? Dia sendiri. Yes, dia sendiri. Itulah dia gunanya posisi manajer. Jangan kita menghukum anak, tapi berilah dia pola pikir anak. Berilah dia untuk berpikir memperbaiki masalah yang ada. Oke? Masih semangat? Ayo kita main ya, kita main. Ini sekarang ya, fokus ya, fokus. Oke, ada berapa tadi posisi kontrol dulu? 5.
manajer. Oke. Sekarang Pak ya, saya bacakan. Loh. Belum. Bukan. Nah, ini. Oke. Ya. Kata-katanya gini nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu posisi yang mana, Bu? Ada yang mau jawab? Ada? Saya kecewa sekali. Membuat rasa bersalah. Iya, benar. Lena, ya benar. Coba kita benar kan? Iya, benar. Membuat rasa bersalah. Tepuk tangan dong untuk Lena. Oke. Ya, semangat lah, Bu. Oke. Yang kedua, ya Bu, dengar ya, saya baca ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Oke, Bu Zaidah. Ya, yang mengatakan itu manajer siapa? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang sepakat dengan Bu Zaidah itu mengatakan itu manajer? Manajer semua nih. Oke, ayo lanjut. Yati, betul manajer atau bukan ya? Iya, benar. Betul dong, ini sendiri. Oke. Nah, satu lagi nih. Nah, ini kata-katanya. Posisi kontrol apakah aku? Kata-katanya gini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, coba mungkin sih. Betul tidak ya? Betul. Yeay, benar. Oh, itu adalah posisi. Oh, berarti udah paham betul nih 5 posisi kontrol. Kira-kira selama ini yang kita kerjakan yang mana ya, Bu? Reject. Ada pemantau lima kita kerjakan. Ada yang manajer, Bu Zaidah berarti sekali manajer ya. Waktu betul-betul mood ya. Dalam keadaan mood yang stabil, kita jadi manajer. Biasa kita. Yang paling sering apa, Bu? Paling sering pemantau ya. Iya ya, pemantau ya. Sama satu lagi, membuat rasa bersalah. Iya nggak? Iya. Di rumah aja malah hanya Teman sesekali. teman sekali ya. Tergantung mood ibu juga ya. Kalau ibu lagi pas makanan di rumah, oke, masuk ya. Bisa jadi teman. Bisa jadi teman. Nah, oke, udah paham ya? 5 posisi kontrol kita, insya Allah. Nah, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Oke, ini latihan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, next, ganti. Oke, pembentukan yang tadi sebelumnya belum. Ya, keyakinan kelas. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya yang membuat siapa? Guru. Kalau keyakinan kelas yang membuat bersifat abstrak. Dia tidak nyata, tidak bisa dipegang. Jadi merupakan suatu peraturan yang memang berasal dari diri sifatnya. Nih, berupa pernyataan universal umum. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah dimengerti. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu dia contoh. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira kelas yang bagaimana nih yang kita impi-impikan? Apa sih yang harus kita terapkan di kelas kita? Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang keluar sehingga anak-anak berpikir mau sekolah kelas ini menjadi apa? Penuh dengan peraturan, penuh dengan kenyamanan, harus dengan kasih sayang. Itu dia keyakinan kelas. Lanjut. Nah, segitiga restitusi yang tadi tuh. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
bertanggung jawab untuk diri sendiri. Ini dia Bu. Ada 3 tahap Bu di dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu perasaan anak yang sedang marah. Misalnya anak datang ke kita, Bu, saya nggak suka. Kenapa nak? Saya marah tadi sama si Rika. Kenapa? Dia nyontek aja. Oh, langsung kita. Jangan bilang, nggak boleh kayak gitu. Jangan. Tapi kita stabilkan dulu identitas dia. Oh, ya udah, sini ceritanya sama ibu. Nah, coba cerita. Kenapa? Si ini Bu, dia nyontek dia siapa bilang? Dia nyontek saya tadi. Oh, kita bilang gini. Oke, kalau ibu juga pasti ibu marah nih kalau kita dicontek. Gak apa-apa. Perasaan marah karena contek adalah rasa yang alami. Gak apa-apa. Itu namanya untuk menjaga diri. Tidak apa-apa. Nah, anak-anaknya langsung gimana Bu perasaannya kalau kita bilang itu? Tenang gak dia? Tenang kan? Langsung gak marah lagi kan? Langsung dia pasti merendah minimal suaranya. Yang tadinya mau gebu-gebu, pasti intinya langsung, ya Bu, lompeh adalah, saya pun gak suka dengan gitu ya. Nah itu dia namanya menstabilkan identitas. Lanjut kita ke validasi tindakan yang salah. Langsung kita tanya sama anak kita, jadi tadi kamu selain marah-marah, kamu melakukan hal yang lebih parah lagi gak? Enggak Bu, saya cuma marah-marah aja. Alhamdulillah, kita bilang lagi. Alhamdulillah, ibu masih mau bersabar diri, tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, kita validasi kesalahan dia. Memang benar dia marah, tapi untung alhamdulillah dia tidak melakukan hal-hal yang lebih parah. Nah, itu dia validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kegiatan kelas tadi makanya kita masukkan menyayangi sesama teman. Nah, jadi nanti kita tanya balik, menurut kamu udah marah-marah sama kawan tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Enggak, keyakinan yang mana? Yang menyayangi sesama teman. Nah, itu dia. Kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama tadi. Itu dia. Nah, ini yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ini kata-katanya tadi. Oke, lanjut. Itu menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kamu marah-marah pastikan ada karena ada alasannya karena iya Bu, karena saya sakit hati. Nah, itu dia. Jadi kita tanya kebutuhan apa yang belum dia dapat dari kawannya yang menyontek tadi. Berarti kebutuhan untuk rasa dihargai, ya kan? Nah, kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita memvalidasi tindakan dia tadi. Oke, next. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi intrinsik dari dalam. Keyakinan kita untuk berbuat baik itu bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kata-katanya, apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi yang seperti apa? Nah, kita kembalikan ke anak. Kamu mau menjadi jiwa yang seperti apa dalam menghadapi masalah kawan menyontek tadi? Nah, nanti pasti biarkan anak-anak berpikir bagaimana caranya menanggapi teman yang seperti yang tidak dia sukai. Dia. Oke, next. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat di kelas saya, ibu-ibu. Mohon ya bersama-sama kita nonton. Oke, bisa? Salam.
Macet ya jaringannya. Oke, saya cerita aja ya. Jadi si anak ini namanya Al-Fatan. Padahal di hari Senin, di hari Sabtu saya sudah mengabarkan pada Fatan bahwa hari Senin kita ada UTS, ujian tengah semester. Tapi apa yang dilakukan oleh Fatan? Dia tidak hadir, Bapak Ibu. Jadi dia tidak datang UTS. Perasaan saya, waduh, dia tidak ada. Tuh, Nah, di sini saya bilang, saya tanya, Fatan tahu nggak ada hari Senin ada apa tadi di sekolah? Tahu Bu, kata Fatan, ada ujian. Nah, ya lagi nonton lagi, oh ada baca, oke, sudah ada. Jadi saya tanya, jadi Fatan, bagaimana perasaan Fatan tidak mengikuti ujian? Nah, kita kembalikan lagi ke si anak perasaannya. Ya takut Bu, kata dia, takut gak ada nilai. Oke, baik. Saya dengan posisi yang harus berusaha tenang. Sebagai manajer kan kita nggak boleh marah-marah ya, pasti lari semua tuh, lari karyawan kita kalau kita marah. Begitu juga dengan kepala sekolah, ya, pemimpin. Seorang pemimpin itu nggak boleh marah-marah, dia harus tenang. Pada dalam hati, kan? Tapi yang kita dapatkan harus ya bersikap bijaksana dan sebaiknya harus dari dalam diri. Manajer itu harus dari dalam diri. Oke. Kita tanya lagi sama anaknya. Jadi menurut Fatan bagaimana ya? Karena Fatan sudah tidak ikut ujian. Menurut Fatan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dijawab sama anaknya. Kalau ibu kasih Fatan kesempatan, Fatan boleh Bu ikut ujian lagi, katanya. Nah, berarti dia kan ada usaha. Iya, ada usaha untuk memperbaiki diri. Terus dia bilang, Fatan janji Bu, nggak lagi seperti ini. Tuh katanya. Berarti kan sudah ada dari dalam diri dia untuk berjanji pada diri sendiri tidak lagi melakukan itu, dan dia memohon pada kita. Kalau beri kesempatan, Fatan mau ikut ujian lagi. Kayak gitu. Nah, sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan? Harus marah, Bu? Ya, tidak. Kita harus bilang, oke Fatan, karena kamu sudah sadar atas kesalahan kamu dan kamu berusaha memperbaiki diri kamu, maka Ibu beri kamu kesempatan untuk berujian lagi. Nah, itu dia. Jadi siapa yang mencari solusi atas kesalahannya? Yes, dia sendiri. Itu dia. Oke, baik. Sudah selesai semuanya tentang runtutan rintitan. Semua yang ada adalah 5 proses 25 kontrol guru. Yang terbaik adalah posisi manajer. Oke. Nah, kesimpulannya dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi sebagai seorang among atau manajer, penuntun yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, insya Allah ya Bu, setelah ini kita mau ya memperbaiki diri, jangan lagi pakai yang 4 posisi, tapi gunakan posisi kontrol yang kelima. Yang apa itu Bu? Iya, manajer. Insya Allah ya, berjanji sama diri sendiri dulu ya. Oke, untuk
mau memberikan sebuah refleksi saja? Ada? Satu saja. Adik? Oke, Bu Linda, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan refleksi dari saya sendiri. Yang pertama, setelah mendengar penjelasan Bu Opa tadi, saya sudah mengerti tentang disiplin positif. Selanjutnya, yang kedua, saya juga menyadari kesalahan posisi kontrol saya sebagai guru selama ini. Ternyata yang lebih baik adalah posisi manajer. Ternyata selalu menyelesaikan masalah murid dengan memberikan kesadaran diri. Yang ketiga, yang paling penting adalah ternyata kita sebagai guru tidaklah memiliki kontrol sepenuhnya terhadap anak-anak didik kita, tapi kita hanya menuntun saja agar anak menjadi lebih baik lagi. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Linda atas refleksinya. Ya, insya Allah setelah ini kita menjadi guru-guru yang lebih hebat dari sekarang. Oke, amin, amin ya robbal alamin. SN Alun Kampung, kita guru hebat. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau hadir di sini untuk mendengarkan pemaparan saya berbagi ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurang saya sebagai pemaparan ini, dalam memaparkan ini mungkin ada yang kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.